modernitas itu sebenarnya jargon yang digunakan ya oleh para pemikir pada masa Renaissance itu untuk membawa Barat bisa lebih maju ketika berada di dalam masa Dark Age ya, yang kita kenal dengan kemudian Galileo Galilei membantah teori itu ya. Gereja tidak mau terima. Kenapa? Karena saat itu gereja itu dianggap sesuatu yang keputusannya sakral dan harus diikuti oleh semua orang, khususnya penganut Kristen, dan gereja mempengaruhi masyarakat Eropa pada saat itu. Jadi kungkungan manusia terhadap rasio itu membuat Barat itu tidak maju gitu. Jadi kalau ada misalnya kritik, oh ini nggak sesuai dengan konsep ilmu gitulah, itu gereja membasmi itu ya. Maka terjadilah era kebangkitan di mana menjadi dasar dari Renaissance itu, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Aufklärung ya. Di situ mulainya. Sehingga ketika filsafat modern ini maju, kita bicara tentang manusia dan dalam sisi masa. Modern itu kan era, karena filsafat itu kalau kita bagi ya dari masa ke masa itu kan mulai dari klasik ya, kemudian pertengahan ya. Nah ini maksudnya pertengahan ya, dominasi gereja itu, baru nanti masuk pada modern, dan yang terakhir adalah era kontemporer. Nah ini Descartes ini dia dimasuk ini menuju ke modern ya. Sehingga melihat manusia pun oleh filsafat modern itu tentu berbeda dengan manusia yang dilihat oleh kacamata gereja. Dalam teori ilmu, teori evolusi misalnya yang digagas oleh Charles Darwin itu kan dari sisi ilmu pengetahuan itu bisa diterima karena berdasarkan hasil riset ya. Tidak berdasarkan asumsi, karena Charles Darwin itu melakukan penelitian ya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya mungkin sudah jelaskan bahwa yang salah dari kita itu adalah kita melihat teori evolusi itu dalam sisi agama. Itu yang membuat kita bertolak belakang. Kalau Anda ditanya, Anda percaya nggak teori evolusi dengan kacamata agama? Saya nggak percaya. Anda betul. Tapi ketika kita melihat kebenaran teori evolusi itu dengan potret agama yang kita gunakan untuk memoto, maka nggak akan ketemu. Lalu orang Islam membuat teori evolusi itu ada gitu kan, 40 hari dalam bentuk air mani yang bersemayam di dalam rahim, lalu dia menjadi segumpal darah ya, kemudian segumpal daging ya, kemudian dia menjadi manusia. Itu evolusinya. Kalau orang Islam kan menafsirkan teori evolusi itu seperti itu. Lalu menjadi janin yang utuh yang nanti kelak lahir dari rahim seorang perempuan. Ya. Kalau dalam sisi ilmu pengetahuan bisa dibuktikan kok. DNA kita memang dengan DNA monyet itu kera ya. Kera itu memiliki kemiripan. Karena yang salah dari teori itu menurut saya adalah bahwa mirip itu kan nggak berarti sama kan? Kita sering memakai istilah serupa tapi tidak sama. Serupa oke, tapi tidak sama ya. Dan banyak teori yang membantah itu. Karena kalau teori DNA itu sama, mestinya evolusi itu akan terus berjalan. Tapi nyatanya kera evolusinya berhenti sampai di situ hingga saat ini. Dan manusia kita berevolusi sudah sekian lama, tetap kita seperti ini. Walaupun kalian rambutnya pirang, itu kan kalian cat sendiri kan. Bukan karena berevolusi, oh orang Indonesia rambutnya pirang, bukan. Kita pengen pirang aja, padahal aslinya rambut kita hitam. Nggak akan berevolusi kecuali nanti kita punya ibu nikah dengan bule, lalu bule itu rambutnya pirang atau blond, lalu nanti rambutnya blond. Karena terjadi pernikahan antara dua gen yang berbeda. Gitu. Itu yang dalam segi
kelemahan teori Darwin bila dikritisi dengan teori sains. Maka sains itu harus disejajarkan dengan sains pula, dan agama disejajarkan juga dengan agama. Termasuk kita melihat agama lain. Ya, kenapa kita bagi saya tidak penting kita berdebat dengan agama-agama lain itu. Apa agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, biarkan saja, itu kan agama mereka. Dan Islam sudah jelas konsepnya ini. Lakum dinukum waliyadin itu sudah final menurut saya. Ya. Makanya kalau kalian menanggapi misalnya ada orang-orang yang seperti, jadi banyak yang ujaran itu akhirnya yang muncul adalah hate speech, ya. Ujaran kebencian akhirnya. Kenapa? Karena kalau kalian sebagai seorang muslim melihat agama Kristen dengan kacamata seorang muslim, tidak akan ketemu benarnya. Trinitas. Di mana konsep Trinitas sebenar menurut kita, kan? Di mana teorinya itu adalah satu dalam tiga, tiga dalam satu, 3 in 1, kan begitu. Dari logika kita nggak bisa itu kata kita. Tapi menurut logika orang Kristen, seorang kristolog akan mengatakan itu benar, dan dia bisa menjelaskannya secara logika mereka juga. Logika apa? Logika Kristen, gitu loh. Maka kita tidak perlu mempertentangkan itu. Nah, ini termasuk juga di daerah modern seperti ini. Saya kira untuk perdebatan agama di era modern itu nggak perlu kita perbincangkan terlalu jauh. Kenapa? Agama itu adalah urusan private, pribadi seseorang. Sehingga kita nggak perlu ikut campur. Masuk di Indonesia ini kalau ada orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan kita, itu tidak ada masalah itu. Ya. Nah, kemudian manusia modern ini apa yang membedakannya dengan manusia yang sebelumnya gitu. Baru kita menjelaskan masuk ke sini. Ada aliran B yang berkembang setelah pusat modern ini selain rasionalisme itu tadi sudah disinggung oleh kawan Anda, eksistensialisme. Yang kedua, positivisme. Kita sudah mau menutup kuliahnya ini, Mas. Kamu baru datang. Oke, lihat sini. Eksistensialisme misalnya. Kenapa Sartre, ya, kita bacanya Sartre, yang benar bacanya Sartre, ya, mengatakan bahwa eksistensialisme manusia itu bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas. Agama itu bagi Sartre itu membuat manusia itu tidak bebas. Kenapa? Dalam agama itu ada keyakinan, di dalam agama itu ada ritual. Di dalam agama itu ada kewajiban. Maka bagi Paul Sartre, dia mengatakan agama itu adalah belenggu. Sehingga tidak perlu beragama. Inilah yang membuat Barat sekarang itu, ini kita bicara modern lah ya, menjadi orang yang ateis. Mereka menolak keberadaan Tuhan. Ya, mereka bukan menolak agama ya, tolong dipahami beda ya. Ateis itu menolak keberadaan Tuhan. Karena seorang yang memiliki eksistensi, dia memiliki kemampuan individu. Yang kemampuan individunya itu adalah dia bebas untuk melakukan sesuatu, termasuk apa? Bebas untuk tidak beragama, bebas untuk tidak memiliki Tuhan. Dan ini yang terjadi di Barat sekarang ini. Makanya jangan heran kita di era kontemporer sekarang itu gereja-gereja, karena Barat itu dominasinya kan Kristen ya, Katolik, Kristen, dua itu banyak yang dijual, lalu dibeli oleh umat Islam. Inggris, Prancis, Jerman itu sekarang populasi umat Muslim itu terus meningkat itu dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka dengan eksistensialisme, aliran yang menjadi dasar agama mereka, di mana mereka tidak meyakini agama mereka yang bukan Kristennya ya, bahwa agama mereka itu tidak bertuhan, gitu. Itu menjadikan degradasi moral yang terjadi di Barat saat ini. Ada LGBT ya, bebas, kemudian yang terjadi kemudian free sex, narkoba, ya, human living, kehidupan yang seperti itu justru terjadi dalam kehidupan manusia.
Kenapa? Karena agama sudah tidak dijadikan, padahal agama itu adalah aturan-aturan yang mengikat manusia untuk mengikut agama. Kalau sudah tidak terikat dan tidak mengikuti agama itu, maka orang akan bebas, dan kebebasan itulah yang sering disalahgunakan orang untuk melakukan saja. Termasuk kasus yang terjadi belakangan ini, seorang politisi Denmark yang membakar mushaf Al-Quran. Baca nggak beritanya? Itu kan terjadi. Mereka bicara atas nama apa? Atas nama freedom, ya. Tapi kalau kita mau lihat ini dalam kacamata bersama, benar nggak apa mereka lakukan itu? Ya nggak benar. Logika kita mengatakan, apakah kebebasan yang mereka anut itu bebas untuk mereka, ya, menistakan agama lain? Kan itu pertanyaannya. Oke, mereka bebas. Tapi apakah bebas mereka menghina orang? Bebas mereka menista kitab suci agama lain? Nah, ini yang salah dipahami oleh konsep barat, dan mereka nggak paham itu. Makanya jangan kaget kita bahwa gereja, masjid mereka ingin bakar, Al-Quran ingin mereka bakar, terus mereka bikin kartun Nabi karena alasan kebebasan. Ya. Padahal kebebasan individu yang diajarkan dalam eksistensialisme oleh Kierkegaard misalnya, dia kan menjelaskan ada yang namanya kebebasan estetis, kebebasan etis, lalu yang terakhir kebebasan eksistensi manusia dengan religiusitasnya. Jadi eksis dengan estetisnya, eksis dengan etisnya, eksis dengan religiusitasnya manusia. Kenapa? Karena Kierkegaard itu dia adalah seorang romo, dia seorang pastor, sehingga melihat itu adalah dalam sisi itu. Orang menunjukkan eksistensinya dengan nilai-nilai estetis yang dimilikinya. Maka tidak heran kalau kalian tidak mau memejeng foto kalian, kalau kalian tidak merasa kalian itu handsome, ya kan? Seorang wanita nggak mau pakai PP kalau dia tidak merasa dirinya cantik. Itu tahap estetis itu. Bahkan pakai foto-foto artis Korea, ya, idolanya gitu. Kalau menurut kacamata Kierkegaard itu ya Anda berada pada tahap pertama itu. Nah, baru pada tahap kedua meningkat levelnya. Menunjukkan bahwa orang yang baik itu dilihat dari attitude-nya, ya, dari perilakunya. Kalian tidak perlu merasa ganteng, kalian nggak perlu merasa hebat, tapi tunjukkan bahwa kalian adalah orang yang bermoral. Itulah yang seperti di tulisan makamnya Immanuel Kant gitu kan. Dia kagum dengan indahnya bintang di langit di atas, dan dia kagum dengan di dalam hatinya ada keindahan moral, di dalam pikirannya ada nilai-nilai moral yang ingin diterapkan. Mestinya itu yang diandalkan oleh orang lain. Kepala kita ini itu ada nilai-nilai keindahan yang kita ambil, mengagumi bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita jangan dilihat dari bentuk objeknya, tapi kagumi saja apa adanya. Makanya orang barat itu lebih maju dari kita. Kenapa lebih maju dari kita? Mereka udah nggak mikir istri itu harus cantik tuh, udah. Lihat aja kan, mereka ganteng tapi istrinya orang hitam, jelek, lalu biasa. Kalau menurut kalian ini orang apa ini gitu kan? Paling ketika milih orang hitam ini matanya lagi picak ini gitu kan. Kenapa dia milih wanita? Dia sudah lewat itu. Kalau kita kan enggak apa-apa ya, sedikit pekok nggak apa-apa lah, yang penting cantik gitu kan. Masih berpikir kita begitu. Karena kita masih dalam nilai-nilai estetis itu yang menjadi tujuan utama. Kalau mereka udah lewat, ya. Kadang mereka tinggi besar, istrinya kecil pendek aja gitu loh, dan enggak cantik, itu biasa itu di barat kayak gitu itu. Kalau kita belum sampai ke level itu, kita selalu mengidolakan. Ya walaupun kita juga nggak salah kan. Paling enggak ketika kita nggak merasa tampan, lalu mencari wanita yang cantik, calon istri kan untuk memperbaiki keturunan kan. Minimal kan gitu kan. Ya oke lah, saya nggak bagus gitu, minimal keturunan saya bagus sehingga mendapatkan istri yang bagus. Tapi kan mencemari keturunan sang istri kan.
Kalau dia cantik, nanti kalau anaknya cakep, kalau enggak, jadi kan tertular, jadi terkontaminasi padahal tidak baik. Ini contoh aja ya. Jadi barat udah lewat itu. Nah maka kalau manusia yang barat yang kita lihat sekarang itu ada dua itu. Yang kedua itu adalah positivisme. Apa positivisme itu? Untuk menjawab kenapa agama tidak menjadi sesuatu yang penting bagi orang barat, karena mereka hanya bicara tentang fakta. Positif itu bukan positif lawan negatif ya. Positif itu sebenarnya bicara tentang fakta. Sehingga di dalam agama banyak hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta, termasuk adanya kehidupan setelah kematian. Kalau kita membahasnya dalam kajian eskatologis, dan itu sangat bersifat metafisis. Dalam Islam itu kan kita dijelaskan dengan rinci, termasuk jawaban-jawabannya. Ketika kita meninggal, dikubur, gitu kan? Ketika dikubur 7 langkah dari orang terakhir meninggalkan kuburan, nanti malaikatnya datang. Kalau masih ada orang di situ, malaikatnya belum nanya, gitu kan? Kan ada keyakinan begitu dalam diri kita kan? Ya udah, kalau kalian takut besok ditanya oleh malaikat, berpesanlah kepada saudara, tolong jangan tinggalkan makam saya. Supaya apa? Supaya malaikat nggak datang-datang ke saya. Gitu. Kita sampai seruntut itu kita menjawabnya. Bahkan kita ditanya nanti pertanyaan itu. Saat di talqin itu kan gitu kan. Nanti kalau ditanya merobuka, jawab Tuhanmu adalah Allah, gitu kan. Ditanya man nabiyuka, nanti jawab nabiku adalah Muhammad. Sampai segitunya gitu loh. Islam. Barat mana? Mereka percaya gitu-gituan. Karena begitu manusia itu mati, manusia itu selesai dan nyawanya sudah tidak ada, dia dikubur, hancur, selesai. Mana ada surga dan neraka? Dan tidak bisa dibuktikan secara fakta adanya surga dan neraka itu. Maka kalau Karl Marx ya, sebagai seorang ateis sejati, dia mengatakan the religion is opium. Ya, agama itu adalah candu sungguhnya. Jangan biarkan orang dengan candu. Karena kalau orang sudah terikat dengan candu, maka dia sulit untuk melepaskan. Itulah kenapa orang komunis itu anti banget dengan agama. Karena ideologi ateis itu dalam gerakan itu diadopsi oleh gerakan komunis. Seperti kalau di dunia ini yang masih eksis sekarang kan Korea Utara gitu kan. Kuba gitu kan, Vietnam gitu. Walaupun itu cuma ideologi sungguhnya. Mereka beragama, sebagian ada yang beragama kok. Ya. Mereka beragama. Tetapi pemersatunya itu ya komunis itu Cina. Cina coba kita lihatkan inkonsistensinya Cina itu. Dalam segi politik, Cina itu dia mengadopsi komunisme sebagai ideologi. Tapi dalam hal ekonomi, apa yang mereka anut? Kapitalis. Mereka sangat kapitalis. Coba lihat industri Cina sekarang seperti apa, luar biasanya gitu. Ya persis kayak di barat. Maka tidak heran kita ada orang kaya itu di Cina itu semakin lama semakin banyak. Padahal dulu enggak. Zaman Mao Zedong itu yang saya baca itu, pokoknya harta kekayaan milik negara itu semuanya untuk negara. Anak pinter, kalau di Cina itu anak pinter umur 7 tahun itu diambil oleh negara dan dididik oleh negara dan dijadikan nanti orang hebat. Dan pilih itu anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata itu, ya. Tapi itu masih dipakai untuk sekarang, ya. Tetapi dalam hal ekonomi mereka itu mengadopsi liberalisasi ekonomi atau kapitalisme ekonomi. Nah, kembali ke yang tadi, sehingga kalau kita bicara tentang modernisasi, artinya kita belajar atau bicara tentang prosesnya, ya, proses manusia untuk menjalani hidupnya ke arah yang modern. Tapi modernitas adalah jargon yang diangkut oleh masa kegelapan dulu menuju masa terang benderang, istilahnya enlightenment itu kan pencerahan. Ya. Dan ini yang diakui oleh Barat sekarang itu sebagai sebuah hasil dari kebebasan berpikir mereka. Satu sisi mereka dalam sisi ekonomi, teknologi, mereka mengalami kemajuan. Kalau ada pertanyaan kira-kira bisa nggak mereka itu tanpa teknologi? Saya kira nggak bisa, Mas. Sekarang manusia itu
nggak bisa lepas dari teknologi. Kalian tinggal sekarang HP kalian di rumah, terus kalian bawa dompet, kalian tetap pulang kalian ya, ngambil HP. Tapi kalau misalnya yang tinggal di rumah itu dompet, kalian bawa HP, kalian masih tenang kan? Itu kalian. Kalau bapak-bapak mungkin lain lagi. Kalau HP yang tinggal memang harus diambil, takut kebaca istrinya kan. Wah ini jangan pesan-pesan lain nanti gitu kan. Kalau kalian kan berpikir begitu, aman. Paling enggak walaupun kalian tidak belanja dengan m-banking misalnya kan, kalian kan bisa kontak sama kawan kalian, kamu ke kampus ya, tolong naik ke kosku, masuk ke kosku, kuncinya taruh di atas, tolong ambil dompetku, HP, semua selesai. Ya kan? Kalian belanja nanti misalnya di Shopee, misalnya Shopee Pay, kalian bisa transaksi di situ tanpa kalian harus membawa KTP, membawa dompet kalian segala macam. Teknologi. Makanya kalian, saya paham ketika pulang kampung sinyal nggak ada, butek kalian di kampung kan? Kenapa coba-coba Jogja nggak ada sinyal di kampungku gitu kan? Jadi rasanya hidup itu betul-betul terkurung gitu loh. Dan Barat itu kalau mereka meninggalkan itu, ada nggak mereka situ? Ada, banyak mereka itu yang menjadi resi itu ada. Maksudnya resi itu dalam artian mereka meninggalkan kehidupan yang glamor itu, pergi ke dunia-dunia yang mereka mencari hal-hal baru. Biasanya mereka itu petualangan. Banyak juga di Indonesia mereka lakukan. Ya. Saya lihat apalagi model-model kita kan, ada yang bosan nggak hidup model kayak gini? Enggak kan? Bahkan kita belum pengen meninggalkan dunia yang seperti ini, karena kita sudah bosan, miskin soalnya kan. Jadi pengen hidup di era modern yang serba canggih gitu, bosan, susah gitu ya. Nah, jadi begitu cara melihatnya mereka itu terhadap. Tapi satu yang ingin saya katakan bahwa era modern itu, kalau kita melihat dengan kacamata besar modern, itu membuat satu kesimpulan. Apa kesimpulan yang saya lihat dan hampir semua orang sepakat itu, teralienasinya manusia dari agama. Barat loh ya, bukan Islam. Jadi kalau orang Barat itu semakin mereka modern dalam hidupnya, mereka semakin teralienasi. Kita boleh pakai teori Marx untuk melihat ini alienasi menurut Marx, atau kita pakai teori alienasinya Hegel. Karena memang manusia itu sejatinya dia tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Ketika mereka itu berada dalam tekanan, otomatis naluri manusia itu dia akan berdoa, memohon, merasa dirinya kecil. Tapi saat manusia itu lemah, tapi ketika mereka merasa di atas, merasa mereka punya power, mereka biasanya lupa dengan semua. Ya,